Begitu juga dengan guru, ASN dan non-ASN, berserdik atau tidak, semuanya akan diberikan hak yang sama. Mulai bulan Oktober insyaAllah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Lewat sertifikasi ini. Berarti semua didorong untuk sertifikasi nggak? Iya, betul. Pak, intinya berarti angka 2 juta itu nggak fix ya? Ya, yang menyampaikan 2 juta kan bukan dari kami. Kami sampaikan itu. Ucapan saya direkam nggak ya? Kemendikbudrismen akan menambah anggaran yang dikasih. Kemarin sudah ada yang disepakati oleh DPR, anggaran yang kita usulkan sesuai dengan untuk bisa ada penambahan. Ya, baru saja kita dengarkan statement dari Mendagdasmen berkaitan dengan kenaikan gaji yang sudah diusulkan kepada Kementerian Keuangan, dan itu sudah pun dipertimbangkan. Untuk rekan-rekan yang sertifikasi dan tidak sertifikasi ini akan mendapatkan tambahan yang sama. Namun Bapak Ibu, di sini ada 3 syarat lain ya yang mesti kita pahami. Bagaimana info lengkapnya tentang kenaikan gaji ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pertama berkaitan dengan pernyataan terbaru Mendagdasmen, yaitu berkenaan dengan soal kenaikan gaji. Di sini honorer juga ikut senang ya. Mendagdasmen Abdul Mukti menyampaikan pernyataan terbaru soal peningkatan kenaikan gaji guru. Kebijakan ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025. Mukti mengatakan bahwa peningkatan gaji guru ini tidak hanya untuk aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat pendidik. Bukan hanya untuk ASN, PNS, P3K saja, bukan juga terbatas bagi yang berserdik, terang Mendagdasmen dalam diskusi kelompok terpumpun pendidikan di Jakarta kemarin Selasa. Dia menyampaikan ada gagal paham soal wacana kenaikan gaji itu. Menurut dia, kenaikan gaji itu tidak dikhususkan ya pada satu kelompok guru saja. Memang kata Abdul Mukti, peningkatan kesejahteraan guru itu hanya salah satu lewat serdik. Namun bukan berarti guru non-serdik tidak diberikan hak yang sama. Nah, ini kabar baik bagi rekan-rekan honorer juga akan mendapatkan hak yang sama. Begitu juga dengan guru, ASN dan non-ASN, berserdik atau tidak, semuanya akan diberikan hak yang sama. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dan ini tidak hanya untuk guru-guru ASN, tapi juga untuk guru honorer ataupun non-ASN. Ini kabar baiknya. Sebelumnya, Ketua ASN P3K Guru Ekowi mengatakan program Mendagdasmen ini terkait soal kesejahteraan guru sangatlah baik, tetapi sebaiknya tenaga kependidikan juga diperlakukan sama. Nah, saat ini kenaikan gaji ini belum disinggung ya untuk tenaga tendik. Jika guru mendapatkan kenaikan gaji, tendik juga harusnya dikasih. Jangan hanya guru, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial antara guru yang memiliki serdik dan yang tidak berserdik, baik PNS atau P3K maupun honorer. Dia menyampaikan program kesejahteraan guru dan tendik harus berkeadilan sehingga tidak terjadi polemik di tengah-tengah dunia pendidikan. Menurut pemerhati pendidikan Riau ini berpendapat sudah saatnya guru dan tendik mendapatkan gaji pokok sebesar 7 juta per bulan. Nah, ini jauh sekali ya dari kondisi sekarang, yang sekarang hanya gaji pokoknya 3,2 ya. Ekowi optimis bahwa Presiden terpilih akan menyejahterakan juga guru serta tendik pada 2025. Nah, Bapak Ibu, selain rekan-rekan yang berserdik, di sini ada syarat lain ya yang disampaikan berkenaan dengan kenaikan ini. Sebagaimana dibahas di informasi dan media lain, di sini disebutkan bahwa berkaitan dengan nominal kenaikan gaji 2025 yang berbeda-beda. Selain sertifikasi, ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita scroll di bagian persyaratannya, kriteria kenaikan gaji 2025 itu adalah di mana kriteria yang diisyaratkan Kemendagdasmen sebagai persyaratan untuk mendapatkan kenaikan gaji itu antara lain adalah aspek kualifikasi pendidikan ataupun jenjang pendidikan rekan-rekan. Tapi tentunya untuk guru adalah minimal S1 ya. Kemudian kinerja, ini tentu dari pelaporan kinerja Bapak Ibu. Kemudian dari pengalaman kerja, tentu saja ini dari TMT ya, rekan-rekan yang saat ini mengajar sebagai guru. Para guru yang memenuhi kriteria akan mendapatkan tambahan gaji dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan tingkat kualifikasi yang mereka capai. Diharapkan regulasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru di Indonesia, sehingga mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Ya, seperti diketahui bahwa Bapak Ibu gaji saat ini ya, golongan 1, 2, 3, dan 4 untuk PNS sebagaimana disebutkan di sini. Sedangkan untuk P3K khususnya yang S1 golongan 9, nah ini nominalnya ya. Dan harusnya ini diupdate kembali untuk kenaikan gaji baru dan tambahan gaji bagi rekan-rekan semua. Lewat sertifikasi ini. Berarti semua didorong untuk sertifikasi nggak Ya, semua Bu? betul. Pak, intinya berarti angka 2 juta itu nggak fix ya Pak? Ya, yang menyampaikan 2 juta kan bukan dari kami. Yang kami sampaikan itu kan ada sekian detailnya kan sedang ada harus betul akurat. Kemendikbudrismen akan menambah anggaran yang klasik. Kemarin sudah ada yang disepakati oleh DPR, anggaran yang kita usulkan sesuai dengan Pagu sudah disetujui, tetapi kami memang masih mengusulkan dalam jumlah tertentu untuk bisa ada penambahan. Tapi yang penambahan itu tentu harus kita bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan dan juga nanti harus kita bicarakan lagi dengan DPR. Untuk penambahan anggarannya nanti untuk apa sih Bu? Wah, agak banyak ya. Saya tidak hafal, tapi yang jelas memang itu berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan berbagai kebijakan yang bersifat afirmatif. Prof, sebentar lagi pilkada. Tadi kan Prof menyinggung bahwa guru kerap jadi ada jabatan politis, mungkin ada himbauan untuk kamu. Ya, kami menghimbau kepada para guru untuk konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kami menghimbau agar guru-guru tetap netral dan tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan sebagai arena atau ajang kampanye calon-calon tertentu. Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan. Kalau di luar satuan pendidikan, silahkan para guru berpartisipasi dalam politik, menentukan hak pilihnya. Dan kalau saya boleh mengusulkan ya, guru-guru jangan golput. Walaupun golput itu tidak melanggar undang-undang, tetapi golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik.